Masya Allah, tabarakallah, begitu luar biasa pemaparan Koh Denis Lim yang mudah-mudahan membawa keberkahan dan pencerahan sehingga Ramadan ini kita tidak sia-siakan untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, boleh. Ada Ibu. Enggak, nyampe enggak mic-nya? Oh, nyampe. Enggak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia, Pak Ustadz. Ya, mangga. Saya mau bertanya Pak Ustadz, terkait dengan fitnah yang tadi disampaikan. Ya. Kebetulan sedang diuji entah musibah untuk saya, datangnya justru dari keluarga sendiri. Musibah datang Pertanyaan dari keluarga sendiri. Ya, lanjut terus. Dan itu bukan dari keluarga yang jauh tapi lebih dekat sekali. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana saya menyikapi fitnahan tersebut untuk saya sendiri khususnya, supaya saya saat ini sudah berusaha untuk semakin dekat gitu, tapi memang makin sakit, tapi alhamdulillah dapat ketenangan. Cuma bagaimana saya menyikapi sebagai manusianya saya ini ke orang tersebut begitu, ke keluarga saya itu. Begitu. Sampai saat ini saya masih belum bisa sih sejujurnya. Iya. Untuk bertemu bahkan untuk bertegur sapa itu masih agak sulit gitu Ustaz. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran enggak pertanyaannya? Jadi disakiti bahkan oleh orang terdekat ya. Gimana cara menyikapinya karena mungkin masih sakit, kalau ketemu masih belum siap gitu ya. Ada fitnahan dan lain-lain. Yuk bismillah. Pertama satu, sepengalaman saya hidup, ya saya hidup baru 33 tahun ya. Lahir tahun 91, seumuran Ibu? Hah, ya, tenang ya. Seumuran Incu ada yang gitu ya. Jadi namanya fitnah itu satu, orang belum tentu percaya. Karena kalau bicaranya di fitnah, keempat imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, empat-empatnya pernah difitnah sampai di penjara. Tapi gak ada yang benci. Sampai sekarang masih masyhur namanya. Atau yang mungkin juga dekat ya, Buya Hamka, kalau ada yang lebih ya bapak-bapak ibu-ibu ya, walaupun wafatnya tahun 1982 ya, dulu juga beliau pernah difitnah, fitnahannya keji, dituduh mengkhianati negara, di penjara 2 tahun lebih, tapi lihat, gak ada satupun yang percaya, beliau lepas pun, bebas pun, Presiden Soekarno berwasiat, kalau saya wafat saya pengen disolatinya sama Buya Hamka. Ya. Dan gara-gara di penjara selesai kitab tafsirnya beliau, tafsir Al-Azhar. Yang kalau misalkan nggak mohon maaf ya, nggak ditangkap, mungkin nggak beres-beres karena jadwal beliau yang sangat padat. Menurut musuhnya mungkin yes kita berhasil fitnah dia sudah berhasil kita jahatin. Bagi beliaunya kebaikan-kebaikan juga tuh. Beliau ngerasa, oh berarti aku lagi dikasih waktu berduaan sama Allah tiap malam. Oh siang aku jadi bisa menuliskan ilmu. Oh sambil digugurkan dosa-dosanya. Bebas-bebas, gak ada satupun yang benci, gak percaya. Nah, saya sampai detik ini kalau ngaji tafsir juga tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Berarti sudah wafat puluhan tahun, pahala jariahnya masih nyalir ke beliau. Ada yang benci. Jadi memang tugas kita kalau mau yuk buktikan aja diri kita aja. Mau orang tambah sukses, mau orang kayak gimana kita buktiin kita tetap yuk tambah baik. Kalau bisa tambah sukses juga dunianya, bismillah. Bukan karena dunia itu segala-galanya, tapi karena kadang orang ya ngelihatnya nggak akhirat kita, tapi dunia kita. Gak apa-apa, wajar. Ya. 2, suka diminta ingat sama guru teh. Misalkan kita gagal ke surga, kita ke neraka. Dengan segala macam kepahitannya di hukumnya ya seperti itulah ya, kebayang neraka kayak gimana. Aus minumnya cuma ada nanah yang mendidih,
Kalau diminum malah jeroannya yang lonyot. Wah, dengan segala macam parahnya. Terus misalkan dikasih waktu, ya Allah pengen balik lagi ke dunia. Misalkan dikasih waktu ke dunia sebulan misalkan. Kira-kira sebulan itu mau kita pakai apa? Jadi orang jahat atau orang baik? Baik. Bakal peduli nggak sama fitnahan orang? Kayaknya bodoh amat. Karena sadar ya Allah sebulan lagi saya ngaco, bisa balik laginya ke neraka nih. Terserah mau ngomong apa. Bisa jadi kalau misalnya kayak gitu, pas dihidupin lagi, kita bisa jadi malah nyamperin yang fitnah. Makasih ya berbuat baik. Makanya kalau ditanya, kita mesti apa sama orang yang jahat sama kita? Jawaban paling utamanya mah adalah, yang paling utamanya adalah, ya dibaikin kalau mau jujur. Meskipun tidak semua orang sanggup. Makanya kata Buya Yahya, itu teh amalan para wali. Kalau ada orang baik terus kita balas baik, itu mah normal. Kalau ada orang jahat kita diem, itu udah luar biasa. Tapi kalau ada orang jahat kita balas baik, kata Buya Yahya, itu amalannya para wali. Nah, semua sanggup. Ingat ya, ibadah itu nggak cuma yang mahdoh aja. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada tata cara bakunya. Harus wudhu dulu, harus berapa rakaat ya kayak sholat, puasa itu mahdoh. Kan ada ibadah yang goir mahdoh. Sabar ngadepin anak, sabar ngadepin keluarga. Ada yang harus dia pahit, ngadepin harus yatim dari kecil jadi ngenanggung hidup adik-adiknya. Yang lain mah punya orang tua kaya, bisa jajan enak, dia tiap hari nggak bisa ikut jajan, cuman ngeliatin. Tapi nggak pernah marah sama takdir Allah. Jangan dikira itu bukan pahala itu. Ya, jangan dikira itu bukan pahala. Udah gitu tetap punya akhlak. Ya, di hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Aukamaqala Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, tidak ada yang lebih berat daripada suatu amalan di timbangannya Allah, kecuali akhlak yang mulia. Nah, bisa jadi dengan akhlak yang mulia tersebut, bisa ngalahin orang yang sholat mah sholat, tapi punten malah jadi sombong, malah jadi ngerasa lebih suci daripada orang-orang. Belum sanggup atau kok balas kebaikan kepada dia, ya udah silakan kalau pengen jaga jarak dulu. Gak masalah, tapi jangan putus hubungan silaturahmi ya. Biarin. Karena kalau mau jujur punten. Bisa jadi nanti ada harinya kita malah bersyukur di hadapan Allah. Di padang mahsyar semua lagi pada antri, ngelihat orang dihukum. Ih ya Allah itu orang dihukum. Ih parah amat hukumannya, saya juga pernah dosa kayak gitu lagi. Ya Allah mana belum sempat ditobatin, giliran kita udah ketakutan. Ternyata giliran kita lolos. Kok lolos? Ya kan di dunia kamu udah difitnah, tapi sabar. Dikira sia-sia gitu. Ya udah. Bisa jadi hari itu, alhamdulillah ya Allah saya yang difitnah. Alhamdulillah ya Allah saya yang kanker. Boro-boro berangkat maksiat tiap hari kesakitan sambil nahan sakit, sambil zikir. Boro-boro pergi maksiat, bisa jadi dia surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Jadi kita mulai ganti sudut pandang dulu, ngelihat pakai sudut pandang akhiratnya. Karena kalau nggak pakai sudut pandang itu kita diapain aja masih rugi. Diterima kasih, orangnya udah terima kasih, tapi menurut kita terima kasihnya kayak kurang maksimal, bisa ngambek tuh. Jadi coba mikir dari sudut pandang itu, bismillah. Sisanya itu kalau untuk diri, untuk perbuatan ke orangnya ya udah bismillah lah. Kalau emang harus jaga jarak dulu silakan, tapi jangan diputuskan hubungannya. Nggak ada yang tahu suatu ketika hidayah Allah datang malah bisa jadi dia yang lebih soleh, nggak ada yang tahu, ya. Dan kepahitan kita itu asli demi Allah, nggak ada yang sia-sia, ya. Bismillah. Berarti bisa jadi di sini si tetehnya ini yang paling banyak pahalanya, karena paling banyak dapat ujiannya bisa jadi. Wallahu alam. Ya, nggak apa-apa ya. Wallahu alam bisawab. Sok, mangga next. Ada lagi? Masya Allah, tabarakallah. Boleh satu penanya lagi? Yang di depan, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Mangga, bagaimana caranya kita untuk ikhlas memaafkan seseorang meskipun udah dimaafkan tapi masih kadang ada rasa hati jengkel. Ya. Bagaimana gitu biar ikhlas banget.
Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bedain dulu ikhlas sama ridho ya. Kadang suka pahili. Contoh, ketika kita kecopetan yang bawa dompet banyak, tapi bisa-bisanya itu maling milihnya dompet kita. Kita ikhlas atau ridho? Ridho ya. Kalau kita sholat duhanya ikhlas lillahi ta'ala atau ridho lillahi ta'ala? Ikhlas. Yuk sekarang kita bahas. Ridho itu dalam urusan nerima takdir. Ya. Ya Allah kok saya terlahirnya di keluarga yang ini. Ridho, bismillah hamba ridho ya Allah. Ikhlas itu dalam urusan beribadah kepada Allah. Murni hanya karena Allah aja. Contoh misalkan tadi sholat asar. Bukan karena gak enak sama teman, bukan supaya dipuji tetangga. Murni Allah aja. Apa ciri ikhlas teh? Ada orang, tidak ada orang sama aja. Karena kalau ada orang baru baik, gak ada orang baru malah tidak baik ya berarti untuk apa dia berbuat baik. Nah berarti tadi yang dimaksud berarti insya Allah maksudnya ridho ya. Ridho dengan perbuatan dianya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menjelaskan yang kurang lebih maknanya seperti ini. Kita kalau nggak ridho sama takdir Allah, satu takdirnya belum tentu berubah, dua bisa jadi kufurnya kita tuh malah jadi dosa. Ya. Tapi kalau kita ridho sama takdir Allah, kalau Allah juga ridho sama kita, mudah bagi Allah ngubah takdir kita. Dan sabarnya kita ngadepin takdir Allah, itu juga pasti jadi pahala. Jadi kadang ya, ujung-ujungnya kita insya Allah akan dipaksa ridho. Ada yang akhirnya kita sudah berdamai, ada yang tadi baru ridhonya ketika misalkan ngelihat, ya Allah ternyata ini toh alasan saya dulu dijahatin di dunia dan Allah mengizinkan orang itu jahat ke saya. Oh ternyata saya jadi bebas tuh dari hukuman yang itu. Saya jadi lebih mudah ke surganya Allah karena sudah dibersihkan dosa-dosanya gara-gara dia jahatin saya. Karena kan kepahitan ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, tinggiin derajat. Udah itu doang. Harus hafal, ulangi. Dua. Satu, kepahitan ujungnya dua. Satu, gugurin dosa. Dua, tinggiin derajat. Ya, jadi bismillah. Kadang masalah itu nggak usah diapa-apain teh. Semudah kita ganti sudut pandang selesai urusan. Ya. Orang main bola, ada yang main bola tuh udah perlu bayar, udah mau bayar, jatuh, tiguling, besot kaki, tapi tetap seneng. Ada orang yang bilang, saya mau dibayar berapa duit juga nggak mau main bola, ngapain? Suruh lari-lari capek, enakan gerebahan. Benar. Ibu tahu tempat fitness nge-gym? Ada orang bilang kayak gini, ih orang teh bodoh ya. Udah mah dia yang bayar, dia yang gotong-gotong besi. Gitu katanya. Mendingan ke kuli katanya. Gotong-gotong besi dia yang dibayar. Badan tetap gede juga. Tapi ada orang yang tetap rela kan, keluar duit. Tempat gym bahkan ada yang mahal banget. Demi ya udah, gotong-gotong besi. Ya. Tergantung tujuan. Makanya kadang bahagia teh tergantung ini nih dalamnya apa. Contoh ya, pernah ada yang bilang kayak gini, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Saya tanya, kenapa Pak? Habis saya diturunin jabatan. Ya saya bilang, kan Bapak di tahun itu naik jabatan 3 kali, turun cuma 1 kali. Masa sial? Di luar sana pasti banyak orang yang gak pernah jabat apa-apa. Jangankan direktur kayak Bapak, jangankan komisaris kayak Bapak, jangankan ketua organisasi kayak Bapak, ada orang yang seumur hidup gak pernah menjabat apa-apa. Ketua grup WA juga gak pernah. Padahal jadi ketua grup WA itu ketua yang paling gampang. Tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup, langsung jadi ketua. Ya, admin sih maksudnya ya. Tapi gak pernah ngejabat apa-apa, gak pernah tuh bilang hidup saya sial kok. Naonnya. Makanya berarti sederhana, di hatinya emang apa? Nah kalau ada gampang lihatnya, kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran duitnya hilang nangis, ya duit berarti hatinya udah cukup. Kok dia sholat sih sholat kok, ketinggalan sholat tapi gak pernah nangis, tapi giliran gagal nyalek kok gila ya, ya di hatinya jabatan, udah berarti. Terus mau sampai kapan di hati kita itu selain Allah? Baru kita sadar pengen bahagia ya.
Dan bahagia adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ya. Jadi bismillah, itu proses dicabutnya perangko dari amplop tuh, segera kemelekatan dicabut. Sampai nanti ketika udah nggak sakit lagi, bismillah, mudah-mudahan tanda udah nggak ada kemelekatan lagi. Biarin nggak apa-apa, nggak rugi, dia yang rugi kok. Yang rugi itu orang yang zolim, bukan yang dizolimi. Bismillah. Ya, udah tenang aja ya. Wallahu a'lam bishawab.